Selamat sore Pak, perkenalkan kami dari SMA Negeri 1 Medan. Pada hari ini kami ingin mewawancarai Bapak mengenai usaha peternakan Bapak. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Francisca Grita. Nama saya Benegara M. Tilman Tobing. Nama saya Fikrial Hafiz Bayang. Nama saya Hazira Laika. Nama saya Gina Farashifa. Nama saya Zalfa Khalisa Mutia. Nama saya Zafira Aska Hamsi Lubis. Nama saya Mokanada. Nama saya Fahira Syifa. Sebelumnya kami ingin tahu nama Bapak siapa ya Pak? Perkenalkan, nama saya Arif. Saya memulai usaha peternakan ini sejak tahun 2019 sampai sekarang gitu. Jika Bapak berkenan, kami ingin menanyakan beberapa pertanyaan seputar dengan peternakan Bapak. Pertanyaan pertama, Pak, bagaimana penentuan produk yang akan Bapak budidayakan gitu, Pak? Oke, untuk penentuan produk di sini kan untuk budidaya unggas saya ada beberapa tipikal. Yang pertama ada ayam, yang kedua ada entok, yang ketiga ada angsa. Nah, jadi ya ada di ayam sendiri ada beberapa jenis juga sih. Ada ayam kampung silangan dengan ayam boiler, ada ayam kampung silangan dengan ayam ayam ras yang gede, ayam apa namanya ya, ayam Bangkok gitu. Jadi nanti tercipta dia produk-produk anakan yang agak sedikit bobotnya lebih gede dari biasa gitu. Kalau boleh tahu ayam Bangkoknya tadi dari mana ya Pak? Kalau ayam Bangkoknya tadi saya ambil dari teman-teman yang punya hobi ayam hias gitu. Jadi ayamnya lebih gede dia memang gitu. Boleh tahu Pak, alat-alat yang dipersiapkan untuk peternakan Bapak apa aja? Oke, kalau untuk alat di peternakan ini yang pertama yang pasti dia ada ada tempat pakannya, tempat minumnya, yang pasti juga ada alat penyemprotan untuk mencegah bakteri, terus ada juga suntik buat vaksin. Jadi untuk menanggulangi penyakit ayam yang disebabkan oleh virus. Terus ada kandang udah pasti ya, tempat pakan gitu kan. Biasanya vaksinnya itu berapa kali Pak divaksin? Kalau vaksin itu dia per 6 bulan, tapi tergantung. Contoh gini, kalau kami dari peternak, contoh yang dipanen tuh daging gitu. Jadi kami cuma vaksin di umur ayam di usia 1 minggu. Jadi untuk mencegah penyakit ayam dari faktor virus ya. Jadi penyakit ayam itu ada 2, dari virus bisa, dari bakteri bisa. Kalau dari bakteri melakukan penyemprotan disinfektan secara rutin ke kandang. Ya. Kalau misalnya untuk posisi kandang sama kandang yang
sesuai untuk peternakan unggas itu kayak mana Pak? Kalau posisi kandang atau jenis ya, nah, kategori jenis ya dia. Kalau jenis kandang untuk membangun suatu peternakan, yang pertama pasti untuk ada kandang buat anakan, kandang buat pembesaran, kandang buat dia petelur, kandang dia buat karantina. Jadi untuk karantina itu contoh ketika ada ayam sakit kita pisahkan gitu ya, ke kandang karantina biar penyakit tadi tidak menyebar ke ayam yang lain gitu. Jadi yang tadi ayam bangkok yang di luar itu kenapa ya Pak? Yang mana? Oh itu bukan ayam bangkok tuh, itu ayam potongnya Afrika. Jadi dia bertelur hanya pada musim hujan aja, dan telurnya itu paling sedikit 70 butir sekali bertelur dan tidak mengeram gitu. Jadi kalau kita mau mengembang biaknya, pengeramannya dikasih ke induk lain atau pakai mesin tetas gitu. Kualitas telurnya sih sama aja, tapi dia kulitnya lebih, cangkangnya itu agak lebih keras gitu. Kalau di Afrika sana jadi ayam potong, kalau di sini jadi ayam hias gitu. Karena beda aja tuh tampilannya. Cara pemilihan bibit unggulnya. Kalau cara pemilihan bibit unggul ya tergantung nih kita mau pilihnya yang betina atau yang jantan. Nah, jadi contoh kita butuh yang betina tuh. Nah, untuk mengambil telurnya ya atau apa biar banyak tuh, kita dari mulai dia bertelur itu kita lihat telurnya itu agak sedikit bulat, tapi kalau yang jantan agak sedikit lonjong. Terus kalau tipikal yang untuk ditetaskan atau apa, dia agak lebih besar, tidak kecil sih, tapi tidak terlalu besar juga dari ukuran umumnya gitu. Biar kualitasnya agak lumayan bagus gitu. Kalau untuk Bapak sendiri, cara Bapak untuk memelihara kesehatan ternak itu gimana ya Pak? Ya, kalau untuk cara memelihara kesehatan ternak, tadi kan saya udah ungkapkan bahwasanya penyakit yang dialami oleh unggas itu ada dua. Pertama dari bakteri, kedua dari virus. Ketika mencegah dari virus, di umur dia 7 hari sudah diberikan vaksin tetes ND. Tapi ketika untuk mencegahnya dari penurunan penyakit tadi dari bakteri, kita melakukan penyemprotan disinfektan dengan cairan sejenis Baclin atau sejenisnya lah, dan melakukan pengasapan di kandang paling tidak seminggu sekali aja gitu. Jadi bakteri tadi tidak berkembang biak di dalamnya gitu. Pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana aturan pemberian makan dan minum untuk ayam yang petelur? Ayam petelur. Nah, kalau untuk ayam petelur aturan makannya sih sebenarnya dengan asupan protein yang lebih tinggi ya. Kalau ayam itu membutuhkan sebenarnya ada 4 faktor. Pertama, dia harus mencukupi karbohidratnya, proteinnya, vitaminnya, sama mineralnya. Tapi khusus untuk petelur, proteinnya itu dikasih agak yang lebih tinggi gitu. Jadi biar produksi telurnya meningkat dan kualitasnya juga baik gitu. Kalau untuk Ya, kalau protein itu ada 2. Pertama dari nabati, kedua dari hewani ya. Nah, kalau dari nabati mungkin dari tumbuh-tumbuhan tuh daun pete-petean tuh proteinnya terlalu tinggi. Nah, terus kalau untuk kita beli pakan untuk protein yang tinggi yang dari hewani, limbah ikan sih. Kalau kita beli ikan tuh kan insangnya itu nggak diapa ya. Nah, kita bisa rebus airnya, kita kacau pakai dada sama jagung, jadi proteinnya meningkat dan produksi telurnya agak lumayan gitu. Pak, mau menanya Pak, bagaimana menurut Bapak perkembangan budidaya unggas petelur ke depan? Kalau menurut saya sih, kalau kita mengandalkan pakan lewat pabrikan, mungkin para peternak akan kewalahan karena semakin hari harga pakan pabrikan itu semakin tinggi. Tapi kalau kita paham cara membuat pakan racikan, nggak ada masalah sih sebenarnya. Toh harga jualnya ya stabil-stabil aja sih. Kalau sampai sekarang ya. berarti
Tapi untuk Bapak sendiri pakannya. Pakai racikan juga. Kalau Bapak itu belajar yang racikan itu sendiri. Kalau belajar buat pakan racikan dulu gini, ada kawan-kawan PKL dari misalnya dari kampus susu ada tuh, mereka kan riset tuh. Terus Unimed juga ada, sampai dari apa ya? IPB ya kemarin 3 bulan ya. Nah, kami riset bersama sih ceritanya. Dia praktek di sini, saya juga dapat ilmunya. Ya berbagi ilmu aja sih sebenarnya. Dia juga kan punya lab kan, sama macam kawan-kawan di USU kan punya lab. Dia tes ini proteinnya berapa sih kalau pete-petean. Nah, padahal kan kalau di sekitar jalan ini kan pete-petean tumbuh-tumbuh liar ya. Nah, tinggal dipetik, direbus atau langsung dikasih. Mereka nanti menganalisis lewat labnya. Oh ini proteinnya segini kalau yang dari apa gitu. Kalau dalam usaha Bapak sendiri, gimana cara Bapak panen kayak misalkan hasil kayak hasil telur gitu? Ya, oh gini, kalau panenan di sini ada 3 ya. Pertama, saya panen telurnya. Kedua, saya panen anakannya. Ketiga, saya pedaging dagingnya tuh. Tapi itu menurut siklus. Kalau untuk saya panen daging itu di hari-hari besar ya, contohnya Lebaran, Natalan, Tahun Baru tuh kan harga aku tuh agak naik tuh. Nah, karena barang sedikit ya. Bukan sedikit sebenarnya. Para peternak tuh tahan barang gitu biar harga naik gitu kan. Kalau hari di musim-musim bulan biasa sih saya panen anakan. Anakan itu paling setiap minggu tuh para pedagang banyak yang datang kemari ngambil anakan dan dijual kembali gitu ya. Walaupun apa. Terus ada juga yang permintaan telurnya sih yang dipanen. Nah, telurnya buat dikonsumsi gitu. Jadi kalau di sini ada tipikal ya, tergantung saya mau yang mana gitu. Tapi memang kalau kita jual anakan itu harganya tuh 10.000 tuh per ekornya. Tapi kalau kita jual telur 3.000-an kan per butirnya. Jadi tergantung sih yang mana apa, tapi peminatnya sama aja kalau menurut saya. Mau telurnya, mau anakannya, mau dagingnya ya sama sih sebenarnya. Distribusi telurnya itu Bapak emang ada langganan atau Iya, kalau marketnya tuh dulu kalau untuk jual telur atau jual anakan tuh kan lewat media sosial ya. Ya. Jadi karena apa rutinitas dan pola jujur tadi, ketika kita usaha jujur, mungkin dia berkesinambungan. Jadi sampai sekarang sih pola marketnya nggak sulit sih sebenarnya. Jadi peminatnya yang dulu gitu aja sih. Terus dari ke mulut oh ini kemari aja gitu. Ini Pak, ini dalam ini telurnya pakai pengawetan gitu nggak Pak? Kalau biasanya sih enggak sih. Memang kalau dia kan langsung jual fresh. Macam kita 2 papan itu langsung habis ke mereka juga, paling 3 hari habis, nggak perlu diawetkan juga. Karena kan apa ya, kalau telur ayam kampung dengan mereka juga kualitasnya mereka lihat tuh pakannya sayur-sayuran. Jadi apa yang kita kasih ke unggas dihasilkan yang baik juga, semacam sejenis organik. Jadi banyak kawan-kawan yang apa ya, kawan-kawan yang lihat yang mengkonsumsi ini kok beda ya telurnya gitu. Jadi datang kemari, apa sih pakannya gitu. Jadi pakannya ya sayur-sayuran, limbah dari pasar yang kebuang di sini dimakan sama unggas gitu. Jadi kalau misalnya telurnya ada sisanya, misalnya habis sisa, ya alhamdulillahnya sih sampai sekarang nggak ada sisa sih. Tetap ludes saja. Jadi bahkan apa ya, kalau untuk mencukupi nggak tercukupi juga sih pasar sekarang ini, malah kewalahan kurang juga sih bahannya. Tadi kan Bapak bilang kayak kalau Bapak itu selalu ngomong. Jadi kalau Bapak sendiri target pasarnya itu ke siapa aja? Target pasarnya sih awalnya sih ke ini sih, ke warung-warung apa ya, warung-warung biasa ya, warung kopi biasa kan ada teh telur atau apa biasa itu. Ke situ sih. Tapi karena permintaan semakin banyak kayaknya nggak mencukupi juga. Jadi ya bagi dikit lagi lah, dia 2 papan biar bagian semua gitu. Pak, kira-kira biaya pemeliharaan peternakan unggas ini per bulan gimana? Tergantung kapasitas. Nah, jadi kita contohkan gini ya.
contoh kita mau panen, saya mau panen nih, panen pedaging. Saya contoh nih, nanti kalkulasinya tergantung mau 100, mau 200, mau 300 gitu. Saya contohkan 100 nih. Saya 100 mau untuk pedaging. Nah, contoh saya bibit beli, walaupun di sini saya cetak bibit sendiri ya gitu, buat bibit sendiri. Ketika bibit beli dari pasaran itu per kotanya 800.000, isi 100 ekor. Kita butuhkan pakan sampai panen umur 3,5 bulan itu 4 sak. Per saknya itu 400.000. 400.000 dikali 4 berapa? 1.600.000 ya, tambah 800.000 berapa jadinya? 2.400.000 tambah biaya perawatan kandang dan kesehatan itu 200.000, berarti 2.600.000 ya, 2.600.000. Jadi kita buat rata-rata angka kematian, kan namanya kita melihara makhluk hidup ya, pasti ada yang mati ya. Angka kematian 10%, jadi 90 ekor yang hidup. Ya, 90 ekor yang hidup. Jadi rata-rata per ekornya itu bobot 1 kilo, berarti 90 kilo. Per kilonya ketika kita nolak ke pasar 50.000, jadi 4.500.000 ya, 90 tadi ya. Dikurang biaya produksi tadi 2.600.000. Berapa tuh? Empat lima kurang 26. 1.900.000, itulah keuntungan bersihnya. Jadi tetap ada untung ketika kita pakai pakan pabrikan. Tapi kalau pakai pakan racikan dan anakan yang nggak beli, misalnya anakan nggak beli nih, dikurang 800, pakan racikan dikurangnya setengah. Misalnya pakan racikan 1.600.000 tadi ya, 16. Kalau racikan kita buat sendiri, cuman menghabiskan biaya setengah dari 1.600.000, jadi 1.800.000 ya. 800.000 kurang 800.000 berarti 16 dikurang 26 tadi berapa tadi? Berarti cuma 1 juta kan? 1 juta untuk dari keuntungannya 4,5, berarti 3,5 juta. Itulah keuntungan bersih ketika kita menggunakan racikan. Tapi kalau pakai pakan pabrikan tetap untung, nggak ada cerita rugi, tetap untung. Iya. Jadi itu ketika populasi 100. Kalau kelipatannya ya lipat aja gitu. Ya lumayan gitu kan, cukup lah gitu kan. Kenapa telur normal Sama telur yang rusak. rusak dalam kategori gimana tuh? Pemanenan gitu, mungkin ada rusak dari induknya gitu ya. Oh, pecah gitu ya. Iya. Pasti dipisahkan. Pasti dipisahkan karena kan kalau tidak dipisahkan tuh kan udah pecah tuh. Nanti nyeper ke yang lain jadi busuk yang lain gitu. Tapi memang ketika yang pecah juga ada yang beli juga gitu, ada yang beli, tapi memang harganya pasti gitu. Itu kenapa mereka beli yang rusak? Apa? Kenapa mereka beli? Karena kan mereka cuma ngambil kuningnya, kan nggak putihnya kan nggak, atau buat jamu atau gitu ya. Kan putihnya mereka nggak apa gitu. Atau buat martabak atau apa kan dia nggak apa, penting kan masih apa gitu kan. Tapi kalau misalnya ada pecah gitu dia nggak kena debu atau kotoran gitu dari luar, lingkungan luarnya. Enggak, biasa misalnya yang pecah tuh, yang pecah kita langsung dikasih ke plastik sendiri, packing sendiri, nggak langsung dibiarkan gitu. Kalau dibiarkan kan pasti nanti terkontaminasi sama udara atau kotoran yang sekitar ya. Gitu sih sebenarnya. Siapa mau? Aku mau. Taruh tas sebentar. Gini dulu. Ini coba. Kau dulu. Gini kita pegangin. Iwe. Bapak itu udah nunggu Iwe.
dari sini aja ngerekam ya. Ipa nggak jauh kali, Pak. Jauh kali bapak, Pak. Sana lah kau. Oh, Pak. Ye, Gina, hasil pakan. Semangat dah laku masalah. Halo guys, kami bakalan ngasih pakan oleh Bapak Arif. Jauh kali. Ini biasanya pakannya dikasih berapa kali ya Pak sehari? Biasa 3 kali dia. Oh, 3 kali sehari. Kita jam 9 ada dikasih lagi sih. Ini kan makanya kita makan banyak lampu kan. Oh. Dia nanti kalau udah malam memang di luar ya Pak? Ya, di luar. Halo. Say hi. Tim yang sana-sana aja. Pak, ayam jantannya kenapa cuma 1 Pak? How can you know itu ayam jantan? Banyak. Berantem biasa. Oh berantem. Jantan juga nih. Ini ayam sama bebeknya apa nggak berebut pakan Pak? Enggak sih. Biasa sama angsa sih yang berantem. Oh makanya dipisah Pak. Saya bisa. Pak, makanan buat ayam sama angsanya sama Pak? Sama. Tapi biasa kalau angsa lebih suka sama sayur dia. Oh, vegan dia. Vegan. Lucu kali anak bebek. Ini anak bebeknya Pak, kalau makannya perbedaannya sama yang dewasa apa ya Pak? Ya. Makan perbedaan yang anak sama yang dewasa. Oh, kalau anakan ini dia apa ya? Kondisinya lebih kering. Kalau untuk yang dewasa bisa agak basah sih. Nanti kita ambil sampelnya ya. Oke Pak. Itu kalau dia beda itu dia nggak dibully ya Pak? Ya. Kalau dia beda sendiri rasnya. Kayak yang tadi ayam Eropa tadi kan rasnya beda sendiri, itu nggak ada bully-buliannya gitu ya Pak? Enggak sih, karena dia agak kemarin tuh ada 2 Hah? berantem. Oh, tapi yang itu nggak berantem Pak? Enggak. Oh, berarti dia spesial. Tahu dia ganteng dia. Oh my god. Sendiri tuh. Oke Pak. Ya, kita Itu. makan ya. Itu kasih pi. Bentar ya. Kau cowok. Ya kau cowok. Be a man. Yeah. Be a man. Let's go big real. Be a man. Mana ada tai sebesar itu? Sadar nggak sih kalian ini sebenarnya tai-tai itu tuh. Anakan nih. Sampelnya. Nah, ini coba nih tampalin 3. Kasih sebelah sana 4 pinggang, ini 2. Jadi kasih di sana ya gini aja. Contoh ambil satu. Udah. Masih. Apa yang maksud? Kalau untuk yang anakan juga 3 kali per hari Pak. Juga gitu. Tapi porsinya nggak usah banyak-banyak sih. Ya. Kalau untuk minumannya? 3 kanan 3 kiri ya. Minumannya biasa setiap pagi tuh diganti tuh. Oh, setiap pagi itu. Ya macam ini kan udah habis nih. Nah, udah wajib ganti satu. Oh. Tapi per seminggu sekali dikasih larutan vitamin yang udah tersedia di pasaran per sasetnya gitu. Oh, minumnya itu minuman air masak. Air masak, enggak air biasa. Air biasa. Iya. Oh. Ih, dia kok sampai ngangguk-ngangguk makannya. Itu ya nggak tahu aku. Oke, cukup. Bebek atau Ambil ayam? aja. Itu ayam kan Ambil Pak? sih. Pegang. Ambil. Ambil. Ya. Boleh diambil Pak. Pak, ambil. Ih, kok
Boy, kok foto bareng tadi. Foto dulu. Ambil cepat. Ya. Gak apa-apa. Di foto ayam. Anak ayam pun jadi loh. Ini yang besar. Patok kan nanti. Itu angsa lah baru dipatok. Dia ada giginya loh. Angsa ada gigi loh. Ih, kok angsanya kayak gitu dia? Patok kau sumpah. Ini apa? Kalkun. Iya, enggak ini abang. Ini Eropa kan? Afrika. Oh Eropa. Afrika. Coba kau kan kalkun. Ah, dah. Pak dia nggak makan Pak. Dia kayak nggak dikasih makan Pak. Dia nggak ada kawan ya Pak. Yang itu yang Eropa. Afrika. Oh suka sendiri ya. Oh berarti dia dibully Pak. Oh dia dibully. Di Afrika sendiri. Iya dia dibully. Ih menghindar dia. Ih mau dia dipatok. Dia ada kena pembulian. Kasihan kali. Halo, say hi. Kambing nih. 1, 2, 3, say hi. Anjir. Dah, gak tahu kenapa ada nggak. Dah, udahnya nih. Kenapa ada ayam di tempat dia? Gak tahu. Dia terbang. Ih, kok gitu ya dia biar kok bu. Dia nggak ada kawannya. Ya itu terus menjadi pula. Itu kawannya Afrika. Niga toh. Kita juga. Iya dia di. Ih menghindar dia. Ih mau dia dipatok. Dia ada kena pembulian. Sana-sana aja.